Kebayang nggak sih salah satu migrasi manusia tahunan terbesar di dunia itu ada di Indonesia? Dan ini bukan buat cari kerja loh, tapi justru untuk kembali ke asal. Kali ini kita bakal bahas perjalanan suci Idul Fitri. Sebuah perjalanan yang dasarnya adalah soal keyakinan, keluarga, dan rasa rindu yang mendalam. Perhatikan deh kutipan ini. Kena banget kan? Ini bukan sekedar liburan biasa. Ini tuh kayak ada panggilan dari dalam hati. Sebuah dorongan yang kuat banget yang rasanya nggak bisa ditolak. Oke, kita masuk ke bagian pertama cerita kita. Karena sebenarnya Idul Fitri itu nggak dimulai dari perjalanan fisik di jalanan, tapi dari sebuah panggilan spiritual di dalam hati. Sama seperti azan yang jadi jeda di tengah kesibukan, Idul Fitri itu jadi jeda di tengah rutinitas tahunan. Sebuah pengingat buat berhenti sejenak, atur ulang prioritas, dan fokus ke hal yang paling esensial, hubungan dengan sesama manusia. Idul Fitri atau lebih dikenal dengan sebutan Lebaran, itu puncaknya. Ini adalah perayaan kemenangan setelah sebulan penuh menahan hawa nafsu. Dan kemenangan ini diekspresikan lewat 3 hal utama: pulang, kumpul-kumpul, dan saling memaafkan. Tradisi ini akarnya tuh dalam banget, dimulai dari sesuatu yang sederhana di abad ke-7. Tapi yang paling keren menurut Siska adalah zakat fitrahnya. Dari dulu banget udah ada jaring pengaman sosial di dalamnya yang memastikan perayaan ini milik semua orang. Dan sekarang, wah, tradisi ini udah meledak jadi fenomena budaya yang luar biasa besar. Gimana panggilan spiritual tadi mewujud dalam bentuk fisik, dan ini membawa kita kembali ke sebuah fenomena luar biasa yang dikenal dengan nama mudik. Skalanya benar-benar bikin geleng-geleng kepala loh. Kita nggak ngomongin ribuan atau ratusan ribu, tapi jutaan orang Indonesia melakukan perjalanan ini setiap tahunnya. Inilah pergerakan manusia dalam jumlah masif yang sungguh luar biasa. Dan jangan salah, perjalanannya ini sama sekali nggak gampang. Kita bicara soal kondisi yang super berat. Orang-orang rela banget menahan macet parah, desak-desakan di transportasi umum, dan rasa lelah yang luar biasa. Semua demi satu tujuan, pulang. Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa di zaman dimana kita bisa video call dengan sekali klik, kenapa harus rela susah payah begini? Nah, teknologi emang praktis, tapi nggak akan pernah bisa menggantikan hangatnya sebuah pelukan atau suara tawa bareng di satu ruangan yang sama. Kehadiran fisik itu nggak ada gantinya. Pepatah Jawa ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ini nunjukin skala prioritas yang jelas banget di atas kenyamanan, bahkan di atas urusan perut sekalipun, yang paling penting adalah kebersamaan. Itulah hadiah utamanya. Itulah kenapa perjalanan ini jadi begitu berarti. Jadi setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan itu, apa sih yang menanti di ujungnya? Tentu saja yang pertama adalah makanan. Hidangan ikonik kayak ketupat, opor, dan rendang, aromanya aja udah bikin orang bernostalgia ke masa kecil. Ini bukan sekedar menu ya, ini adalah memori kolektif keluarga yang dimasak dan dinikmati bersama-sama. Selain makanan, ada tradisi yang dalam banget namanya halal bihalal. Ini konsep yang indah banget. Sebuah acara komunal di mana semua orang kumpul dengan satu niat yang sama, melebur semua kesalahan dan memulai dari nol lagi. Dan kita tahu ini nggak gampang. Minta maaf itu butuh keberanian yang besar, dan memberi maaf itu butuh hati yang lebih besar lagi. Nah, Idul Fitri menciptakan sebuah ruang budaya di mana tindakan-tindakan hebat ini bukan cuma didukung, tapi juga diharapkan terjadi.
Oke, sekarang kita masuk ke lapisan makna yang paling dalam. Kita sudah bergerak dari perjalanan di luar. Sekarang kita lihat perjalanan yang ada di dalam diri kita. Kita semua pasti sering banget dengar ucapan minal aidin wal faizin. Dan mungkin mikirnya ini artinya sekedar selamat hari raya. Padahal maknanya jauh lebih dalam dari itu loh. Ini adalah sebuah doa, sebuah harapan supaya kita termasuk orang-orang yang menang. Bukan menang melawan orang lain, tapi menang melawan ego dan hawa nafsu kita sendiri. Kemenangan yang dirayakan adalah kemenangan atas diri sendiri. Jadi intinya, perjalanan fisik ratusan kilometer untuk mudik itu sebenarnya cuma cerminan dari perjalanan ke dalam diri yang kita semua diajak untuk melakukannya. Pulang itu bukan cuma soal alamat rumah, tapi juga pulang ke versi terbaik dari diri kita sendiri. Versi yang lebih pemaaf dan berlapang dada. Pada akhirnya, tradisi ini adalah soal kembali. Baik itu ke keluarga maupun ke hati kita sendiri. Nggak peduli apapun latar belakang kita. Coba Siska tanya, perjalanan apa sih yang membawa kita pulang ke diri kita yang paling sejati?